Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya Angil Risma. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan pendaftaran peserta didik baru melalui sistem daring. Menjelang tahun ajaran baru, seragam sekolah mulai diburu. Dosen Universitas Tadulako melakukan konservasi burung maleo yang terancam punah dengan penetasan inkubator. Usai mengikuti ujian semester dan kelulusan sekolah, para siswa kini diperhadapkan dengan tahapan pendaftaran peserta didik baru. Mereka tentu saja akan berlomba-lomba mendaftarkan diri di sekolah favorit atau impian mereka. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di Sulawesi Tengah pendaftaran peserta didik baru di tahun 2024 masih memberlakukan sistem zonasi. Pasalnya, berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, jalur zonasi diutamakan. Selain jalur zonasi, PPDB juga dibuka dengan jalur afirmasi bagi siswa kurang mampu, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Tahapan PPDB saat ini masih dalam proses verifikasi. Pendaftaran online sendiri sudah dilakukan sejak 6 hingga 24 Mei kemarin. Salah satu sekolah yang masih melalui tahapan PPDB yakni SMA Negeri 4 Palu. Dari total kuota 432 siswa, ada sebanyak 542 pendaftaran yang masuk melalui PPDB online terbagi dalam 4 jalur pendaftaran tersebut. Yang kita inginkan, jadi umpamanya dari Jawa, umpamanya atau dari Kalimantan, entah dari manapun, pindah ke Kota Palu sebagai entah itu pegawai negeri sipil, entah TNI Polri, entah apa. Nah, kemudian nantinya kita verifikasi, oh benar, ternyata betul bahwa orang tua mereka pindah ke sini. Itulah yang akan kita lakukan. Nanti selebihnya yang katakanlah tidak termasuk tereliminir, nanti itu akan ditabulasikan di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, digabung semua, maka di situ nanti akan difinalisasi. Kemudian bagi teman-teman sekolah yang kebetulan masih bisa menampung, masih luang, maka itu akan diarahkan ke sekolah-sekolah itu. Begitu. Bagi siswa yang lolos dan tidak bisa. Perbedaannya hanya saja pada tahun ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mulai memberlakukan pendaftaran daring dengan menggunakan aplikasi, khususnya bagi satuan pendidikan SMA. Kali ini, PPDB online baru diterapkan di Kota Palu dari SMA Negeri 1 sampai dengan 9. Pemberlakuan pendaftaran secara daring untuk mempermudah akses para calon siswa yang ingin mendaftarkan diri. Selain itu juga sebagai upaya pemerataan kuota siswa di satuan pendidikan. Jadi kita sudah berlakukan dan tahun ini, sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu sudah dilakukan, tetapi tahun ini kita melakukan dengan penuh aplikasi atau PPDB online 2024. Di mana PPDB online 2024 ini pelaksananya itu ada di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, terkhusus di bidang SMA. Sehingga pelaksanaan ini kita betul-betul menggunakan aplikasi sehingga para peserta didik yang akan mendaftar kemarin, karena kan sekarang sudah tutup, itu tidak perlu datang ke sekolah, cukup mendownload aplikasi dan semua tidak berbayar dan siswa bisa segera mendaftar kemana sesuai dengan zonasinya. Dan setiap siswa hanya ada satu pilihan kalau dia memilih zonasi. Tetapi kalau dia prestasi, dia bisa memilih ke sekolah yang ada. Para peserta didik baru yang ingin mengetahui lolos atau tidaknya di sekolah pilihan dapat melihat pengumuman melalui website PPDB Online 2024 yang disediakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pengumumannya dapat dilihat pada 28 Mei. Peserta didik yang lolos kemudian akan melakukan pendaftaran kembali pada 1 sampai 4 Juli mendatang.
Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Harapan masyarakat Desa Uwe Kambuno, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una untuk menikmati akses jalan dan tempat tinggal yang layak segera terwujud. Sejumlah perbaikan jalan, rumah layak huni, dan jambanisasi telah terbangun di desa tersebut. Puluhan masyarakat Desa Uwe Kambuno dibantu personil TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas TNI Manunggal membangun desa ke-120, bahu-membahu menyelesaikan rabat jalan sepanjang 150 meter. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program TNI Manunggal membangun desa yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Komandan Kodim 1307 Poso, Letnan Kolonel Infanteri Hasrul Tamin mengatakan, pengecoran rabat jalan ini merupakan salah satu upaya memberikan dampak positif bagi masyarakat desa Uwe Kambuno. Dengan adanya jalan yang baik, diharapkan dapat memperlancar akses transportasi dan mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Rabat jalan, kemudian RTLH dan jambanisasi. Untuk saat ini progres rabat jalan sudah 80% dan kita harapkan 2 hari ke depan sudah bisa 100%. Ini atas kerjasama masyarakat, TNI dan Polri. Yang mana pada hari ini kami sementara melaksanakan rabat jalan ke kuburan kurang lebih sepanjang 150 meter. Sekali lagi kami atas nama masyarakat dan pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satgas TMID 1307 Poso. Program TNI Manunggal membangun desa ke-120 di wilayah Tojo Una-Una yang berakhir awal Juni 2024 diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Tojo Una-Una. Komisi Pemilihan Umum resmi meluncurkan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 di Taman Gelanggang Olahraga Kota Palu, Senin malam. Kegiatan itu dirangkaikan dengan penentuan maskot dan jingle Pilkada Sulteng. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Rizvi Reno mengatakan penetapan maskot Pilkada Sulteng 2024 dengan sepasang burung maleo bernama Sitami dan Sitadu karena merupakan satwa endemik Sulawesi. Sedangkan tagline pemilu kada kali ini adalah bahagia, dengan harapan Pilkada akan berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Pemilihan maskot Tami merupakan akronim dari Sulawesi Tengah memilih. Dalam bahasa daerah setempat berarti sanggup, menyimbolkan kesanggupan para pemimpin terpilih nantinya dapat membawa menjadi daerah maju, memberikan kesejahteraan seluruh masyarakat, dan sanggup menjadi pemimpin yang baik dan amanah. Sementara Tadu merupakan akronim dari Sulteng Berdaulat. Dalam bahasa daerah berarti pemimpin. Nama memiliki koreksi dengan adanya gelaran memilih pemimpin di Sulawesi Tengah. Si Tadu memiliki karakter ceria, menarik, unik, dan siap membantu KPU Sulawesi Tengah untuk memberikan informasi dan menyosialisasikan setiap tahapan pemilihan dan mengawal jalannya demokrasi yang aman, damai, dan menyenangkan. Khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, mari kita hadapi pilkada ini dengan bersenang, berbahagia, dan berbangga. Silahkan memilih calon pemimpin Anda yang tepat dan bahagia menurut Bapak Ibu sekalian. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah akan diawali dengan pendaftaran calon pasangan pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024. Sedangkan untuk pendaftaran calon perseorangan, batas waktunya telah selesai dan tak ada satu pasangan pun yang mendaftar. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu.
Hewan ternak berkeliaran di jalan raya ternyata tidak hanya terlihat di Kabupaten Donggala. Di Kota Palu pun sapi banyak berkeliaran. Bahkan kerap kali sapi-sapi tersebut masuk ke dalam halaman perkantoran. Kawanan sapi dengan leluasa berkeliaran di tengah jalan, seperti terlihat di Jalan Diponegoro Palu yang juga merupakan jalan Trans Sulawesi. Ulah hewan ini pun tak hanya memacetkan arus lalu lintas, tapi juga mengancam keselamatan para pengendara yang melintas. Ival, salah seorang pengendara motor, mengeluhkan banyaknya sapi yang berkeliaran di jalan raya dan mengganggu arus lalu lintas. Menurutnya, pihak terkait harusnya segera menertibkan hewan ternak tersebut yang juga bisa membahayakan pengendara. Menurut saya itu sangat mengganggu sekali, Pak. Karena kenapa? Ketika sapi tadi menyeberang ke jalan, itu sangat mengganggu pengendara roda 2 ataupun roda 4, Pak. Karena kenapa? Pengendara tadi tiba-tiba ngerem, itu bisa menimbulkan kecelakaan, Pak. Itu menurut saya sangat mengganggu sekali. Nah, untuk harapannya kepada pemerintah? Harapan saya terhadap pemerintah lebih memperhatikan lagi tentang perda, peraturan yang ada tentang ternak ini agar bisa dilakukan. Banyaknya hewan ternak berkeliaran di jalan raya seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Apalagi pemerintah Kota Palu sudah memiliki peraturan daerah tentang penertiban ternak. Hanya saja penegakan perda tersebut selama ini tidak berjalan dengan baik. Julianus K. melaporkan dari Palu.